Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Kak Mata hadir kembali dengan renungan berjudul Kisah Katrin. Keluarga petani itu baru saja mendapat informasi bahwa segerombolan penjahat sedang bersiap-siap menyerbu desa pada malam itu. Bulu kuduk mereka berdiri membayangkan apa yang akan terjadi. Suasana desa yang sedang tidur lelap pasti akan porak-poranda dan bersimbah darah. Namun mereka merasa tidak berdaya untuk menolong. Mereka diancam dan dipaksa bungkam. Dalam ketakutan yang mencekam itu, sang petani mengajak keluarganya berlutut. Mereka berdoa, "Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Kami hanya berdoa." Pada saat itu, Katrin, anak perempuan mereka yang kecil, menyelinap keluar rumah. Dia berlari pontang-panting ke arah desa. Dari pintu ke pintu dia membangunkan penduduk desa. Namun ketika dia kembali ke rumahnya, dia bertemu dengan gerombolan penjahat itu. Dia ditembak dan seketika itu roboh. Tapi semua penduduk desa berhasil mengungsi dan mereka semua selamat. Itu adalah bagian dari cerita Mother Courage karya Bertolt Brecht. Cerita ini mengajak kita untuk melihat tentang suatu aspek yang lain tentang doa. Pada saat yang genting itu, keluarga petani berkumpul untuk berdoa. Tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali berdoa. Kamu bisa bayangkan bagaimana situasi yang mereka hadapi. Situasi yang sangat mencekam. Mereka sangat terjepit. Dan dalam keadaan menegangkan seperti itu, mereka tidak panik. Mereka berdoa. Tapi justru disinilah letak persoalannya. Yang terjadi di sini adalah penyalahgunaan doa. Doa terlalu cepat dijadikan jalan terakhir menghadapi persoalan. Benarkah bahwa jalan lain sudah tidak ada lagi? Seringkali orang terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa mereka sudah tidak berdaya lagi. Dengan berdoa, mereka merasa berserah diri, padahal mereka sebenarnya sudah menyerah. Seringkali orang menyerah sebelum bertempur. Jadi berdoa dijadikan alasan untuk membela diri bahwa dia tidak dapat berbuat yang lain. Tindakan apa yang kita lihat dalam cerita Katrin ini? Ketika semua orang sedang dalam kusuk berdoa, dia menyelinap keluar. Mungkin kalimat pertama dari doa itu sudah membuatnya berpikir dan mengusik hatinya. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika doa baru saja dimulai, Katrin berhenti berdoa. Tetapi sebenarnya apakah dia berhenti berdoa? Tidak adik-adik. Katrin melanjutkan doa itu namun dalam bentuk yang lain. Cerita tadi juga seperti berbicara tentang hubungan gereja dengan dunia. Gereja tahu dunia sedang terancam bahaya pencemaran lingkungan hidup. Jumlah penduduk yang begitu meledak, pelanggaran hak asasi manusia, dan sekarang virus corona yang mengakibatkan banyak aspek kehidupan dunia terganggu, dan yang lainnya. Dalam keadaan seperti ini, apa yang dilakukan oleh gereja? Gereja adalah kita adik-adik. Apa gereja sama seperti keluarga petani tadi yang hanya berkata, kami cuma dapat mendoakan? Atau gereja berbuat sesuatu seperti yang dilakukan Katrin? Demikian renungan Kak Masta. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami tidak hanya berdoa, tetapi melanjutkannya dengan berbuat sesuatu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.